Halo pemirsa, selamat bergabung kembali di channel saya. Kita lanjut tentang mengawal kasus ibu anak di Subang. Pemberitaan sekarang ini semakin seru, juga semakin membingungkan, akan bermuara kemanakah perkara ini. Di pihaknya si Danu juga ada pemberitaan si Danu ini melihat dua sosok di malam itu. Tapi Danu tidak nyamperin ya, entah benar entah tidak. Namun alangkah baiknya ya, menurut saya ini kan sudah proses hukum. Kalau ada sesuatu hal yang bisa membuat tanda tanya, lebih baik disampaikan saja kepada pihak kepolisian. Karena di sini saya juga kasihan dengan Danu, terlepas dia salah atau tidak ya. Hal itu akan bisa membuat blunder buat Danu, karena sebelumnya Danu sudah bilang kalau ada oknum yang menyuruh dia bersihin bak mandi dan lain sebagainya, dan kenyataannya sudah diklarifikasi bahwa itu tidak ya. Jadi di sini agak ada semacam ketimpangan antara apa yang dikatakan Danu dan apa yang sesungguhnya. Entah itu terjadi beneran atau tidak, kan kita juga tidak tahu. Setelah kejadian tersebut, seharusnya dari tim atau dari pihak si Danu ini jangan terlalu mengupload atau meng-up keterangan-keterangan yang bisa memicu adanya reaksi-reaksi dari netizen atau reaksi dari publik yang bisa membuat si Danu semakin terbebani dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Flashback ke belakang ya, masalah ini menjadi ribet karena adanya semacam putaran yang membuat kita sendiri aja yang melihat juga bingung, apalagi pihak berwajib yang menyelidiki. Di Pak Yosef sudah terdapat bercak darah di jaketnya. Kemudian dia yang terakhir meninggalkan TKP. Kemudian sekarang ini juga ada bukti pembicaraan percakapan Pak Yosef dengan si Yoris yang bisa dikatakan Pak Yosef ini agak lupa apakah dia sudah menyelot pintu atau belum ya. Kemudian di hari itu paginya Pak Yosef juga ada saksi yang maksudnya ada saksi yang mengetahui melihat Pak Yosef bersih-bersih di tempat TKP sebelum lapor kepada pihak yang berwajib. Jadi Pak Yosef ini sekalipun saat ini masih sebagai saksi, jadi patut juga dicurigai. Yang kedua tentang Danu. Danu ini saat ini kan berseberangan dengan Yosef ya, bisa dikatakan lain kubu. Si Danu ini ada sidik jari dan ada DNA-nya di puntung rokok. Dan saat ada K9 anjing, si Danu ini lebih cenderung yang didekati anjing itu. Apakah anjing itu bisa disuap? Tidak. Apakah anjing itu bisa rekayasa? Tidak. Anjing itu berdasarkan naluri dan instingnya. Jadi bisa dikatakan si Danu ini juga berpotensi untuk dicurigai menjadi tersangka. Kedua belah pihak sudah masing-masing kubu Pak Yosef dengan kubu si Danu. Nah, sayangnya si Yoris ini sudah tahu si Danu ini seperti ini kondisinya, bisa dikatakan patut dicurigai, tapi si Yoris ini satu tim dengan Danu untuk saat ini. Nah, itulah yang menjadi benang ruwet. Kenapa si Yoris ini malah mendekat, maksudnya malah satu tim dengan Danu? Kenapa nggak lain tim? Andai kata si Yoris ini lain tim, beda tim, jadi ada 3 tim Yosef sama Danu dan tim Yoris. Jadi Yoris ini bisa dikatakan agak terlihat bersih di sini, tapi berhubung si Yoris ini jadi satu tim dengan Danu, jadinya kita juga berpikir-pikir ada kaitan apa di sini ya. Padahal si Danu ini juga berpotensi menjadi tersangka karena bukti-bukti yang mengarah ke Danu. Jadi ribetnya itu di sini. Jadi Pak Polisi, pihak-pihak yang terkait harus betul-betul untuk mencari tahu kenapa seperti ini ya. Andai kata bukti-bukti itu lebih mengarah kepada Pak Yosef semuanya, mungkin ya agak mudah dalam menangani kasus ini. Berhubung bukti-bukti ini berseberangan, jadinya Pak Yosef apa Danu ini ya seperti main catur saja di sini nih ya guys. Apalagi sekarang ini
pembelaan bisa dikatakan bukan perang di pengadilan, tapi perang di media sosial. Yang jadi pertanyaan, apakah dengan mencari pembenaran atau menunjukkan saya nggak bersalah di media sosial itu akan bisa membantu? Itu kan hanya bisa agar orang atau netizen bisa mendukungnya. Netizen pun nggak akan bisa membantu jika bukti-buktinya mengarah ke salah satu, ya. Jadi di komen-komen itu ada pro dan kontra. Seperti saat saya memprediksi si Danu. Si Danu posisinya terjepit. Si Danu butuh pertolongan. Makanya saya sarankan untuk mengambil atau mencari pendampingan hukum. Saya sarankan di sini bukan berarti saya membela Danu, bukan berarti saya berpihak ke Danu. Di sini saya tidak berpihak satu sama lain. Saya hanya melihat keadaan si Danu yang butuh pendampingan hukum. Bukan berarti Danu ini tidak bersalah loh ya. Bukan berarti seperti itu. Jadi Danu ini bisa bersalah, bisa tidak. Tapi si Danu saat saya prediksi itu butuh pendampingan hukum. Makanya saya sarankan waktunya Danu mencari jasa pengacara untuk mendampinginya. Tapi ada yang salah persepsi, dikira saya ini blok ke Danu. Makanya begitu saya bikin video yang kemarin itu, saya dibilang pelin-pelan. Karena saya mengatakan si Danu ini, saat di video kemarin itu ada bukti-bukti yang menyudutkan Danu. Saya dibilang pelin-pelan. Dalam hal proses hukum ini guys, kita nggak bisa memihak satu sama lain. Kita nggak bisa berdasarkan perasaan ya. Perasaan itu cenderung iba, cenderung benci, dan cenderung dendam dan lain sebagainya. Tapi yang kita kedepankan adalah logika dan barang bukti kalau kita ingin mencari tahu atau mencari siapa pelakunya di balik semua ini. Jadi abaikan perasaan kalian. Misalnya kalian melihat Pak Yosef tua, kasihan ini, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Tapi itu bisa saja terjadi. Misalnya Danu, orang ini lugu, jujur, nggak mungkin seperti ini. Tapi bisa saja terjadi. Demikian juga dengan Yoris. Semuanya itu patut dicurigai. Yang namanya kita mencari pelaku atau mengungkap sebuah peristiwa yang berkaitan dengan kriminal, yang kita kedepankan adalah kecurigaan dan logika dan barang bukti, bukan perasaan ya. Kalau kita mengandalkan perasaan yang nggak ketemu pelakunya. Dan di hari ini akan saya prediksi untuk mencari tahu kekuatan pihak A dan pihak B, di mana mereka kan ini sudah dua kubu, kubunya Pak Yosef dengan Bu Mimin, katakanlah seperti itu, dan kubunya Yoris dengan Danu dan istrinya Yoris. Saya bilang seperti itu ya. Akan saya lihat prediksi kekuatannya masing-masing seperti apa. Semoga saja masalah ini cepat terselesaikan ya guys. Yang pertama ini saya lihat untuk kubunya Pak Yosef ya. Ada simbol gunung meletus, kurang bagus. Ada simbol wisdom, kebijaksanaan. Ada simbol destiny, nasib. Kemudian saya lihat dari kartu ini. Ada simbol inovasi. Inovasi itu bisa dikatakan usaha, menciptakan sesuatu semacam itu. Kartu yang kedua ada simbol bridge, pertumbuhan. Kartu yang ketiga ada simbol petir. Jadi di kubu Pak Yosef ini juga kurang aman. Saya ambil dari kartu yang ini. Ada simbol rahasia, tabir, atau kejadian masa lalu. Kemudian di sini ada simbol pertimbangan-pertimbangan, harus mengandalkan hati nurani. Kartu selanjutnya ada simbol Seven of Cups, sebuah perasaan atau pikiran atau apa ya, yang intinya tidak bisa terfokus pada satu titik, jadi masih simpang siur ya. Jadi di sini guys ada simbol gunung meletus, perkara yang sudah mencuat saat ini. Kemudian ada simbol wisdom, hadapi dengan bijak, dan di sini ada simbol destiny, nasib. Jadi ada simbol sebuah perkara yang besar di sini yang sudah meletus, jeder kayak sekarang
ini, dan hadapilah itu dengan bijaksana, karena itu juga bagian dari perjalanan hidup atau nasib yang harus dilalui. Ya. Jadi bisa dikatakan kurang bagus. Kata yang kedua seperti ini. Ada simbol inovasi. Inovasi ini bisa dikatakan berusaha untuk misalnya mencari penemuan dan lain sebagainya, ya, intinya ada usaha yang ditumbuhkan, ya, yang pada akhirnya ada simbol power. Bisa dikatakan power ini adanya kejadian yang begitu mendadak, kekuatan, semacam bisa dikatakan peristiwa hukum, ya, peristiwa hukum yang begitu mendadak yang terjadi kepada Pak Yosef. Tapi di sini ada simbol pertumbuhan dan simbol adanya semacam daya cipta. Jadi apa yang terjadi ini memang ada hubungannya dengan Pak Yosef juga. Pak Yosef tahu kayaknya akan hal ini. Makanya di sini hadapilah semua kejadian dengan bijaksana, dan itu bagian dari nasib yang harus diterima. Selanjutnya, dari di sini ada simbol bulan, sebuah rahasia, sebuah tabir yang mungkin akan terkuak. Kemudian di sini ada simbol bulan juga, dan ada simbol seseorang yang bisa diartikan harus introspeksi diri sesuai hati naluri, sesuai suara hatimu saat ini bagaimana, dan cobalah untuk bisa fokus, karena di sini bisa dikatakan gak fokus untuk saat ini dalam perkara ini, kurang fokus, ya. Jadi guys, untuk Pak Yosef ini bisa dikatakan ada kaitannya juga dalam hal ini. Ada sesuatu rahasia yang disembunyikan, ya, ada sesuatu rahasia yang disembunyikan yang ada hubungannya dengan usaha dan pertumbuhan ini, ya, usaha dan pertumbuhan ini yang pada akhirnya ada power ini, status hukum. Jadi untuk Pak Yosef kondisinya juga kurang bagus. Kalau kemarin itu Pak Yosef agak bagus, tapi di sini lebih agak kurang bagus untuk saat. Sekarang akan kita alih untuk ke kubunya Danu dan Yoris. Yang ini untuk kartunya Pak Yosef, ya. Akan saya prediksi satu-satu keberuntungan mereka dalam kasus ini seperti apa. Pak Yosef juga ada kurang beruntungnya untuk saat ini, kondisi saat ini. Karena yang namanya prediksi selalu berubah-ubah, apalagi ini proses hukum. Jika ada bukti yang baru, jika ada usaha yang baru, akan bisa mengubah prediksi yang sebelumnya, ya. Ada simbol harmoni, ada lebih bagus lagi, karena memang sudah didampingi pengacara, ya. Kemudian ada simbol blessing, doa, banyak yang mendoakan. Dan selanjutnya ada simbol sanctuary, suaka, perlindungan. Sudah dilindungi, sudah ada pengacara yang membantunya. Jadi kondisi Danu lebih baik lagi untuk saat ini. Selanjutnya kartu yang ini bagaimana? Ada simbol prayer, doa. Ada simbol ekspansi, perpindahan. Perpindahan kemana ini? Ada simbol acceptance, salah penerimaan. Makanya ini Danu itu jangan terlalu banyak bicara ini, jadi membuat salah penerimaan. Apalagi ada bukti-bukti yang mengarah ke Danu. Lebih baik Danu ini no comment pada siapapun juga. Ada simbol raja koin di sini. Ada simbol berpikir terbalik dari sudut pandang dari sisi yang lainnya. Selanjutnya ada simbol Nine of Cups. Jadi bisa dikatakan posisi Danu sekarang ini agak lebih baik daripada yang kemarin, ya. Karena di sini Danu sudah mendapatkan sanctuary, perlindungan. Ada bapak pengacara yang bisa membantu Danu dalam kasus ini, ya. Ada perlindungan. Kemudian di sini Danu harus berbanyak berdoa. Berbanyak berdoa di sini karena di sini bisa dikatakan posisi Danu masih belum aman. Ekspansi itu bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang saat ini kan
Danu masih sebagai saksi. Nah, ini bisa ditenggarai, Danu bisa menjadi tersangka jika kurang hati-hati. Makanya di sini ada acceptance. Danu jangan banyak ngomong di sini dengan siapapun. Dan andai kata ada sesuatu yang sudah diucapkan Danu, lebih baik jangan di-up ke media sosial. Sekalipun itu misalnya untuk pembenaran atau untuk menunjukkan kalau Danu tidak bersalah, tapi ini sudah proses hukum, ya. Bicarakan itu atau beritahu itu kepada pengacaranya saja atau pihak yang berwajib. Nggak usah di-up di media sosial. Karena di sini akan menimbulkan pro dan kontra, salah penerimaan. Dan itu bisa membuat si Danu jadi puyeng karena komen-komen dari netizen. Kemudian di sini ada Raja Uang. Raja Uang. Seperti kita ketahui, permasalahan ini kental sekali dengan masalah harta, masalah uang. Di sini keluar. Kemudian ada simbol ini, seseorang yang terbalik, yang artinya harus bisa kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang lainnya, ya. Jadi bisa dikatakan harus memperluas pikiran kita untuk bisa menilai si Danu ini. Jadi harus perluas pemikiran, harus perluas wawasan kita, jangan hanya berdasarkan apa yang dilihat, apa yang kita lihat. Lebih baik kita berpikir yang luas untuk bisa menilai si Danu ini. Kemudian ada simbol Nine of Cups, yang bisa dikatakan sekalipun si Danu ini terdeteksi adanya sidik jari dan barang bukti dan DNA di puntung rokok, tapi bisa dikatakan si Danu ini masih banyak yang mensupport, yang mendukung, yang dilambangkan harmoni, kesetaraan ini dan blessing, mendoakan. Walaupun agak mencela-mencela omongannya, tapi ini ada yang lebih banyak mengasihi Danu dan mendoakan Danu semoga dia bisa terselamatkan dalam perkara ini. Namun, dukungan dari netizen itu sebenarnya tidak ada artinya jika dibanding dengan bukti yang ada. Makanya si Danu harus tetap berdoa, di sini prayer, doa, agar kondisinya bisa menjadi saksi saja, nggak berubah menjadi tersangka. Karena di sini ada simbol ekspansi. Perubahan bisa saja terjadi, makanya Danu harus hati-hati mulai sekarang. Kemudian, kita juga nggak bisa melihat seseorang itu dari kepolosan. Kita harus melihat seseorang itu dari sudut pandang pikiran yang luas di sini. Di sini disarankan seperti itu. Di sini juga ada Raja Koin, materi, materi di sini. Jadi bisa dikatakan Danu ini kondisinya lebih baik daripada kemarin. Tapi si Danu ini masih rawan juga karena bisa berubah posisinya menjadi kurang bagus karena ada simbol ekspansi. Ekspansi itu perpindahan. Saat ini Danu sebagai saksi, bisa jadi Danu sebagai tersangka nantinya jika kurang hati-hati. Makanya harus hati-hati buat Danu mulai sekarang. Tapi di sini posisi Danu sudah agak tenang karena sudah ada pendampingan hukum. Yang namanya prediksi hukum ini prediksinya jangka pendek, ya, jangka pendek. Jadi sekarang terprediksi seperti ini. Andai kata besoknya dari kubunya Pak Yosef ada usaha, tentunya prediksi ini juga akan bisa berubah. Makanya dalam proses hukum kita harus sering-sering membaca keadaan, membaca kondisi. Karena proses hukum itu pergerakannya itu sangat cepat dan itu akan mempengaruhi prediksi-prediksi yang ada. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu prediksinya. Semoga kita juga nggak pusing, nggak bingung untuk mengawal kasus ini. Siapapun dia, semoga saja segera cepat diumumkan siapa pelakunya. Karena kita juga penasaran siapakah gerangan dari orang-orang yang dicurigai ini yang akhirnya mendapatkan piala untuk diumumkan sebagai tersangkanya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.